Welcome back to Pay the Bills. Konten mistis banget. Misbat. Selamat datang di Misteri Banget, program baru dari Pay the Bills. Jadi kita ngomongnya harus lebih. Lu kayak ngomong kayak radio lu. Radio RRI. Lah kan mistis. Radio orang tua tau gak lu ngomong Kan kayak gitu. mistis. Ceritanya lagi mistis. Lagi kita ngomongin misteri-misteri. Ya emang ada setan ngomong kayak radio RRI. Kan enggak ada. Ngomongnya biasa aja. Kan gua nge-build suasana. Ceritanya. Nih ada yang baru nih dari kita nih. Sesuai dengan episode sebelumnya. Sesuai apa? Episode sebelumnya apaan nih, Mang? Tahu gua. Iya. Jadi yang baru itu maksud gue selain equipment yang baru, kemarin kan kita udah jelasin equipment yang baru ya kan. Iya. Yang kedua kita ada set baru nih. Karena di acara baru. Iya, bukan di acara baru sih, di konten baru. Iya betul. Oh iya, Konten sorry. horor. My bad Kalau acara beda lagi, itu kayak udah di TV ya. Karena ini masih di YouTube gitu. Ya oke. Nah, hari ini nih kita di set baru nih. Setnya ini kayak bernuansa nuansa misterinya tuh dapet karena minum terus haus nggak apa-apa, karena emang kita untuk di konten ini nih kita mau ngomongin horor, jadi kita berempat sama produser nih kayak kepikiran nih tempatnya mesti Horor. ngedukung banget nih bro. Tadi Gimana? gua tar dulu. Jadi di episode kali ini nih Episode sesuai pertama. dengan janji gua yang kemarin kan kita udah sempat ngebahas tentang horor nih. Horor. Sama kayak itu ya. Jadi di episode kemarin itu kalau lo pada belum nonton, mending lo tonton dulu nih sekarang nih, nonton nih. Ngelihat suatu makhluk gitu. Setan Kederfish. Berarti lu turun gak sadar tuh? Nggak terlalu sadar ternyata gue betulan berlima itu. Duaan mungkin. Tiba-tiba lemari gue dari dalam tuh ngetok-tok bro. Nah di video itu tuh kalian semua udah pada nonton kan? Kalau emang belum nonton lagi. Nah di video itu tuh kita nonton. Bro serem banget anjing. Bro. Iya. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa untuk nge-build suasana. Di konten gokil juga nih. di episode kemarin itu tuh kita udah ngejelasin tentang pengalaman horor kita masing-masing. Iya. Ya, Tapi di situ ketawa ada dong. Gua lagi cerita nih. Lu mana? Tapi di situ ada yang nanggung kemarin ya soalnya. Halo. Halo. Mau pakai backsound? Horor gak? Horor kan? Tiba-tiba ada yang ngomong nggak ada Mau suara. pakai backsound? Pakai balado aja. Tolonglah. boleh coba. Gimana kemarin, ayo lanjut. Tar dulu nih ada yang mau nyetel backsound dulu. backsound. Sambil ngomong. Oke. Kita lanjut tadi dari Nah, episode jadi di sebelumnya. episode sebelumnya itu kita udah masing-masing tuh udah pernah ngejelasin pengalaman horor kita masing-masing. Betul. Ya kan. Dari mulai Coro, Ayah, Bintang pun udah. Nah, kemarin tuh masuk ke bagian gue. Nah iya. Gue Itu nih yang belum lu cerita. lu belum cerita. Nah, buat teman-teman kalian yang nunggu kan serem sendiri kan deh. Buat kalian yang nunggu nih cerita gue, pada nunggu nggak nih kira-kira nih? Nungguin ya. Kemana? Flashbacknya jauh banget episodenya. Flashbacknya gue masih inget. Iya. Yang lu teriak Nungguin ya. Udah jangan terlalu dibahas di panjang, Oh, jelek iya, jadinya. sorry. Oke. Nah, itu gue boleh mulai cerita nggak? boleh. Silakan. Iya langsung dong ceritain. Kemarin kan kita dengerin cerita lu tuh tentang Gunung Papandayan. Nah iya. Gunungnya belum gue sebutin, sorry. Udah. Yang cerita gue belum pernah ngerasa ngejebutin gunung nih. Editornya siapa? Ya kan. Iya lanjut. Deh, terus kemarin itu gue punya pengalaman horor sendiri nih. Kemarin gue oke. pengen cerita gitu Iya kan. oke. Nah, cerita gue ini terjadi di benar yang kata lu berdua tadi bilang di Gunung Papandayan. Gunung Papandayan. Jadi gue itu berapa kita Coro? Berlima. Gue, Coro, Bisma, Pandika sama Indah ya. Gak kenal tuh. Udah cukup. Nanti kalian kenal lah. Apa? Oke. Nah, pas itu tuh kita ada rencana mau naik gunung, ya kan? oke. Berlima, cewek satu tuh. Nah, di sini gue jelasin dulu untuk naik gunung itu yang berpengalaman naik gunung itu hanya 2 orang, yaitu si Bisma dan Pandika, ya kan? Oke. Nah, yang bertiga gue, Coro sama si Indah ini First time. tidak berpengalaman sama sekali atau bisa dibilang first time untuk naik Oh, gunung. lu pertama kali tuh Pertama berarti pada saat kali. itu. Lu berdua tuh pertama kali. Bertiga, denger Oh, dong lu bertiga. makanya, Baik, jangan sama bengong. Indah. Maksud gue yang di sini, Enggak, kan yang naik gunung berlima, di sini nggak ada orang ya. Nah, bertiga berarti first Salah time tuh. lagi ya. Nah, terus
kita dikasih tahu lah jangan ngomong macem-macem, terus kayak jangan buang sampah sembarangan katanya tuh naik gunung, dikasih tahu kayak gitu. Silent dong. HP siapa tuh? Oke gue ya. Di klimaks. Si anti klimaks. Sering banget soalnya kayak gitu. Jadi Mana sih silentnya? Udah. Dah, terus kita dikasih tahu lah tuh sama teman kita yang berpengalaman naik gunung itu kan, kalau lu nggak boleh kayak tadi ngomong sembarangan, naik buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, dapet di satu momen temen gue nih. Dia ini kan emang anaknya kurang ajar nih. Jadi dia begitu dilahirkan tidak beserta dengan adatnya. Jadi dia nggak punya adat sama sekali. Nggak ya diajarin kan? juga lagi nih. Nah, mulailah kenceng banget suara gue. Mulailah dikasih tahu nih kita kita naik gunung itu jam 5:30 sore. Ya oke, udah mau maghrib tuh Ya, berarti ya. kita naik gunung itu jam 5:30 sore. Kita baru mulai itu 5:30 sore. 5:30 sore. Jadi udah dipastikan nyampe puncak itu pasti tengah malam lah. Tengah malam. Gitu kan. Nah, udah. Setiap kita masuk hutan, kita masuk daerah-daerah kayak bener-bener kanan kirinya tuh depan lu tuh jurang gitu kan. Setiap masuk daerah situ tuh temen gue si Bisma ini yang berpengalaman naik gunung ini selalu ngingetin ke anak-anak kita orang. Kayak udah nih jangan mulai sembarangan nih ngomongnya apa segala macem. Dia nantangin nih pada saat itu kayak Plosa. gue inget banget nih kayak suara lumba-lumba lah. Sebenarnya Suara lumba-lumba. Pokoknya gue ngeluarin suara lumba. Yang gue inget sih gue ini loh. Suara Bila lumba-lumba. Susana. Enggak, pertama suara lumba-lumba lu kayak gimana sih emang? Ya ini jadi horor. Nah, terus lu bilang Susana Pokoknya tuh gini, karena jadi kita lagi istirahat. Lu kan capek banget tuh, setiap berapa meter, 100 meter dia istirahat nih. Iya, siswa nih. Iya. Nah, pas kita lagi sebat-sebat nungguin dia recovery, gue tuh bilang gini, ini tiba-tiba ada tukang sate. Gitu loh. Lu yang Padahal gua mancing ngebajul duluan. gitu doang. Sebenarnya lu mancing duluan. Gue sebenarnya nggak tahu itu bercanda apa enggak ya. Itu konteksnya kalau udah di gunung itu bukan bercanda. Iya kan gue Bisa nggak jadi paham beneran. Kan. Terus gue bilang, "Bang, satenya 100 tusuk kok gitu-gitu." Nah, si Sony yang Bisma kayak, "Wah, lu hati Jor." Enggak cuman gua doang sih sebenarnya, semua yang lain pada wah lu gila lu gitu kan. Iya. Ini gua lanjut lagi nih. Nah, udah. Intinya kita sudah sampai kita masuk ke pos 2 ya itu ya. Pos 1 awal. Enggak dong, orang kita mau bikin tenda kok. Iya, itu di pos 1. Pos 2. Oh, pos 1 ya. Pos 1 naik Iya. lagi kita nggak sempat jadi udah di situ. Nah, pas udah mau nyampe di pos 1, tiba-tiba sekitar jarak 15 menit atau 20 menit ya. Jarak 15 menit sebelum kita masang tenda itu tuh tiba-tiba dia nih diem. Dia nggak ngomong apa-apa. Jadi tempat kita mau bangun tenda sampai yang diam itu jaraknya 15 menit. Ngerti gak lo maksudnya? Iya, oke, paham kan? paham. Tiba-tiba nih 15 menit atau 20 menit dia nih cuma diem doang, jalan aja. Nggak ada Nggak ngebanyol ngomong, nggak lagi. apa. Biasanya itu berisik banget kan. Paling berisik sebenarnya emang dia kan. Soalnya dia berisik karena gue nggak kuat, gue minta berhenti gitu kan. Jadi dia kayak lu cemen lu gini, berisik banget dah Nah, gitu. itu juga sebenarnya nggak boleh. Terlepas nggak boleh apa enggak. Nah terus tiba-tiba nih dia diem aja gitu kan. Iya. Ditanya nih sama anak-anak, "Cor, lu kenapa?" Nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Akhirnya nyampe lah di pos 1, kita bangun tenda kan. Bangun tenda dia pun diem doang. Dia masih diem doang tapi ikut bantuin, ikut senterin apa segala macam. Spirit lu, Mak. Bukan. Laper. Nah terus pas udah tenda kebangun, kita masak mie, masih diem juga. Masih diem juga. Soalnya kan keep sampai besok kita katanya. Iya, ceritanya. ntar dulu dong. Yoi. Itu punchline gue. Ih, si anti klimaks. Iya. Nah, jadi akhirnya kita udah selesai makan, kita ceritain kejadian ini, dia tetap ngomong-ngomong. Oke. Jadi ada apa, nggak ada kecapean apa gimana, dia tetap ngomong-ngomong. Akhirnya udah selesai, bangun tidur pagi-pagi nih ya. Bangun tidur sekitar jam 7 atau jam 8 pagi barulah dia cerita. Dia langsung cerita itu pertama ke gua apa ke Bisma gitu loh, gua lupa. Bisma ya. Bis itu langsung anak-anak kan lagi ada yang nyuci muka, ada yang lagi masak mie kan, langsung masuk tenda ditutup. Cerita dia. Jadi kalau nggak salah gue ya, terus koreksi ya. Kalau nggak salah gue, pada saat perjalanan itu dia kayak ngerasa dipanggil orang.
Tapi orangnya itu gue bilang jaraknya semana karena mungkin aja ada orang kan. Iya kan sesuai dengan cerita yang Iya. gue kemarin sebelumnya kan. Lu Mungkin bisa- aja di kayak di warung atau Iya, iya, misalkan pendaki lain manggil dia apa gimana gitu kan. Mungkin aja ada orang tapi kata dia tuh orangnya tuh deket banget. Suaranya tuh kayak di sebelah kuping gua. Jadi posisinya jalan kita tuh cuma setapak kan. Iya Gua paling iya, belakang. iya, Berbaris. setapak Nah, dia doang paling tuh. belakang dia posisinya. Nah, pas dia nengok itu nggak ada. Dua Karena- kali apa berapa kali sih? Sekali dipanggil? gue, sekali nih mana. Dipanggil tuh kayak gini. Enggak dia manggil gini, A gitu. Manggil gue. A. Tapi suruh gini kayak nepok gitu ya. Enggak, jadi Maksudnya- dia kan kita jalan nih, ya kan. Mhm. Dia manggil A gitu. Gue nengok dong. Nah, itu sekali. otomatis tuh. Pas gue nengok, nih gue nengok gini. Gue tuh ngelihat di sini gitu loh, kiri gue. Lu ngerti gak sih? Lu mata lu lurus nih. Iya, ya paham, kan? paham, Tapi paham. kanan kiri lu bisa ngeliat sesuatu nih. Heeh. Nah, gue ngeliat sebelah kiri gue. Kayak ada orang. Ada ya, cewek gitu loh. Hmm. Nah, terus gue langsung nunduk. Dia nanya kan pas nyampe kemah, "Kenapa, Cor?" Enggak, enggak. Makanya Parah, dari situ langsung lu diem tuh setelah dari panggil itu. gue langsung shock, langsung merinding. Wah, kacau. Karena mungkin sesuai dengan apa yang lu mulai kali, Jor. ya feeling gue sih gitu. Karena lu bilang gimana nih kalau misalkan ada bang sate bang, nah lu Itu dipanggil ngaruh. sama yang manggil sate. Bisa jadi ya? Iya, disangkanya lu nya tukang sate. Ya. Iya bener dong. Iya. Ayo lo. Iya. Nah itu maksud gua di gunung tuh sebenarnya nggak boleh yang kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget sebenarnya misteri-misteri. Ya di sebenarnya gunung. kalau yang gitu-gitu tuh nggak di gunung juga sih Pak. Di mana aja tempat ya? lain pun lo nggak boleh kayak gitu loh karena ya sama maksud gue ngomong gitu, gue salah satu orang yang meyakini adanya setan gitu. Iya betul. Iya gitu. Lo semua nggak lah. tahu ya lo pada ya, tapi gue Yakini meyakini lah. adanya setan karena memang dia diciptakan gitu kan sama Tuhan gitu. Diciptakan untuk menggoda kita, ya kan? Makanya itu kita diuji keimanan kita, ya kan? Makanya dia diciptakan. Amin. Si rusuh banget. Si anti klimaks produser sekarang nih. Gitu. Jadi kalau menurut gua kayak nih kayak tempat kita sekarang nih lu ngomong macem-macem nih kita sebenarnya nantangin mereka nih. Iya dan ini kondisinya tuh sebenarnya lampunya gelap. Kita Nah, di lantai iya. di lantai 2 Betul. dan sebenarnya rumah kosong. Betul. Ya, lu Kita semua bisa nantangin lihat sebenarnya. belakang nih. Dan belakang kita tuh sebenarnya Ini horor kebun. nih, guys. Ya. Ya. Jadi kayak gini gue juga punya cerita ngomong-ngomong soal gunung nih. Soal gunung tuh sebenarnya tuh gunung tuh banyak banget ceritanya cuy. Apalagi yang berbau mistis ya. Salah satunya adalah tuh Apa? suaranya enak banget. Apa terus? Jadi di gunung itu nggak cuman orang naik gunung sebenarnya. Banyak juga orang itu pesugihan. Kayak lu bisa nyari uang, nyari jodoh segala macam. Tapi rata-rata sih nyari harta sih ya. Nah ada salah satu gunung sih sebenarnya yang pengen gue cari tahu ya. Maksudnya yang gue pengen kesana, pengen gue buktiin itu adalah Gunung Lawu sebenarnya. Di mana itu? Di daerah Jawa. Jawa mana? Aduh gue lupa. Waduh. Gunung Lawu pokoknya di Gunung Lu Lawu. mau ke sana tapi lu nggak tahu. Gue ingat sebenarnya maksudnya kalau Ya inget di mana dong? gimana sih lu pernah nggak sih lu lagi ngobrol lu tahu itu tapi lupa? Enggak. Ya elah, dukung gue kek, dukung gue dong, dukung gue dong, dukung gue dong. Bukan daerah Jawa lah ya. Ya pokoknya nggak jauh sih sebenarnya, daerah Jawa Barat lah ya kalau nggak salah. Nah di gunung itu ada Gunung itu Sentral Java, Oh di Jawa Tengah ya justru ya? Jawa Tengah. Salah ya? Tawamangu, Karanganyar. Nah, Nah Jawa ini Tengah. sebenarnya akhirnya berguna ya. itu terus Nah di Thank daerah you produser ya. di daerah Jawa Tengah itu di gunung ada Cubit. ada mitos. Ada Ada mitos mitos. atau misteri bahwasannya ketika lu pengen bisa ngelihat kerajaan jin itu ada di sana. Kerajaan jin coy. Dan itu kerajaan bener-bener anjing. Raja Jin. Oh, kerajaan jin. 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 Nah jadi kalau lu mau bisa ngeliat di sana dan lu bisa katanya dikabulkan permintaan lu. Gue juga liat di YouTube tuh soalnya. Nah Gunung banyak Lawu, kan, maksudnya iya. udah banyak banget. Dengan ada salah satu cara yang bisa tuh jelas tuh adalah lu dari bawah sampai ke atas itu tidak boleh jalan. Terus harus ngapain? Jalannya pakai Jongkok ya? dengkul. Hah? Pakai dengkul. Bukan jongkok. Ada yang jongkok, ada yang dengkul sebenarnya. Dua cara itu sebenarnya sama katanya. Berapa jauh tuh? Ya nggak tahu gua berapa mdpl-nya, cuman dengan cara itu adalah lu jalan tuh nggak boleh pakai Itu jalan kaki. cara untuk lo ngelihat kerajaan jin itu dengan cara jalan dengkul Jalan dengkul dan jalan jongkok dari bawah sampai ke atas Oh, atasnya sampai puncak berarti. sampai puncak. Sebenarnya kan nggak tinggi banget ya karena berarti kan dengan cara itu lu bisa sebenarnya kan ke atas. Berarti sebenarnya tuh nggak tinggi, jatuhnya tuh sebenarnya bukan terlalu gunung yang tinggi kayak gunung gede kayak gitu nggak sih. Mungkin jatuhnya sih sebenarnya bukit kali ya. Nah itu sampai di atas tuh ada kerajaan jin yang di situ ketika lu bisa ngelihat itu dan
semua serta isinya, lu minta apa aja bisa dikasih. Tapi ya mungkin dengan syarat pasti ya, dengan satu kayak tumbal atau apa gitu. Itu sih sebenarnya di gunung. Dan kebanyakan di gunung juga itu ada lagi yang namanya pasar, coy. Ah iya, Lu pasar pernah ini. denger nggak? Pasar Bubrah namanya. Ah iya. Pasar Bubrah. Bubrah. Gue taunya itu makeup artis Bubrah Alfian. Itu buba. Terus pasar Bubrah pulang ya. Iya, jadi Horor. Misbet. Miskin banget. ulang. Iya, oke. Ulang ya. Ya jadi itu ada kerajaan jin. Ada lagi tuh di mana di misteri di gunung, salah satu ada pasar Bubrah. Itu pasar maksudnya kayak pasar tradisional gitu. Iya, pasar tradisional. Jadi bukan gosip ya, atau bukan sebenarnya mitosnya, atau ada berapa orang, banyak juga sih sebenarnya udah pernah ngalamin. Lu pernah denger itu gak sih? Lu pernah denger? Apa pasar? Pasar itu kan? Gue nonton di YouTube. Pernah kan? Nonton di YouTube. Nah, sebenarnya salah satunya adalah temen gue sih sebenarnya. Pernah ngalamin itu. Ngeliat langsung. Jadi gini ceritanya. Iya. Kan. Siapa tuh? Lanjut. Nah, jadi di kejadiannya itu di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi. Nggak ada misteri. Kancut. Lanjut. Ya, jadi gitu di Gunung Merapi sih sebenarnya. Yang gue dengar cerita sih dari Gunung Merapi. Itu tuh jam 12 malam lagi di tenda. Nah, lu bayangin dong, kan di atas gunung ya, di puncak gunung, lu nggak mungkin dong denger suara orang keramaian kan. Ya. Jadi dia posisinya dalam tenda, dia tuh kebangun sekitaran jam 12:30 jam 1-an tengah malam. Lagi kebangun baru setengah sadar, tapi dia kok ada yang aneh. Kok banyak orang suaranya. Sedangkan dia ngeliat dari dalam tenda itu lampu kok terang. Sedangkan yang dia tahu itu nggak mungkin dong lu kelihatan dari lampu lain, dari lampu tenda lain, pasti yang kecil kan. Dan ini sedangkan yang dia lihat itu udah terang banget. Itu satu. Terus kedua tuh kok banyak orang yang ngobrol. Rame ini suara keramaian orang pasar gimana sih, kayak ada orang ngobrol. Tapi dia tidak melihat ada orang ngobrol. Belum, karena dia masih setengah sadar, masih dalam sleeping bag. Oke. Dia udah mulai aneh nih, ini ada apa nih, kok rame banget nih, nggak mungkin banget nih tengah malam. Dia langsung ngecek handphone kan, setengah 1 pagi kok rame gitu loh. Disangkanya itu udah pagi mungkin. Akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar tenda. Baru buka tenda sedikit. Ini gue merinding juga nih. Baru buka tenda sedikit dan itu ada bentukan kaki. Banyak banget orang. Ya, karena dia baru buka sedikit kan. Dia ngeliat orang banyak kaki. Ngeliat dari bawah berarti. Dan itu nggak cuma kaki, tapi kayak ada meja-meja gitu, ada tenda-tenda lain, tapi tenda pasar gimana sih? Tapi terang. Kayak siang hari katanya. Akhirnya berani lagi dong dia buka semuanya, dan itu bener-bener nyata yang dilihat adalah pasar. Dan dia belanja nggak? Belanja. Apa tuh? Kali belanja ya nggak mungkin juga lah. Nggak, setelah kayak dia ngelihat pasarnya dengan mata temen lu itu, dan dia tidur apa gimana? Enggak, jadi pas dia ngelihat, all eyes on you gimana sih? Akhirnya pas dia buka itu dia ngeliat, nah semua yang ada di depan matanya dia ke mata temen lu itu. ke mata temen gue. Ngeliatin. Iya, semuanya. Tahu kan kayak all eyes on you, kayak lu lagi ngelakuin sesuatu semua orang lihat kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Dan dia akhirnya kayak hampir setengah jam itu cuman bengong, diem, ngeliat dan nggak bisa berkutik. Dan temen gue yang lainnya atau teman-teman dia itu nggak ada yang tahu bahwasan dia itu kayak gitu. Oh, nggak ada yang ya namanya juga udah tertidur mungkin kali ya. Terus dan dia doang yang lihat, karena awalnya dia denger suara ini katanya, suara kayak kuda. Kuda catur ya. Iya. Jokes lu mati banget anjir. Ya, terus dia dengar suara kuda terus. Iya, dari suara kuda itu baru dia akhirnya tuh buka tenda itu karena kaget kok tiba-tiba. Nah, itu salah satunya suara kuda yang dia dengar, makanya dia berani membukakan tendanya. Yang pada akhirnya ternyata pasar. Dan bener ada kuda lewat, karena kayak scene-nya yang dia lihat itu pasar-pasar zaman dulu mungkin. Yang masih pakai kuda, dulu kan masih banyak yang pakai kuda kan, kayak gitu.
Tapi emang di gunung kan rata-rata apa ya, banyak kan mistis lah, ya kan? Sama mungkin tempat-tempat kecelakaan yang misalkan memakan korban banyak tuh, nggak harus di gunung sih, ya kan? Iya, Gunung Salak sih juga jatuhnya banyak banget tuh. Oh iya, sama kayak yang di ini deh, lu tau gak sih rel kereta tragedi Bintaro yang rel kereta? Nggak usah tragedi Bintaro, yang baru-baru aja yang 7 gerbong kereta jalan sendiri. Gue nggak tahu tuh. Mesti di browsing nih. Baru Daerah itu di mana? Malang. Produser, coba produser. Nih, Duh. Hah, 7 gerbong jalan sendiri. jadi kereta Apa searchnya? kereta di Malang jalan sendiri gitu aja. Kereta. Jadi dia itu gue liat di Detik. Jadi dia itu diparkir, Tempat tuh Bin. lagi diparkir. Jam 2 pagi apa jam berapa gitu kejadiannya. Itu kereta 7 gerbong jalan sendiri Ini yang tanpa lihat yang lihat satu orang atau rame? banyak banget tapi tanpa awak dan tanpa lokomotif. Ada nih. Ya kan? Coba bacain. Bro. Bacanya. Kompas TV, Detik, tanpa lokomotif, 7 gerbong kereta api jalan sendiri, berkecepatan sekitar 40 km per jam di Malang. Jam berapa? Gue buka dulu dah. Malam ya soalnya. Setahu gue malam. Ini, Itu 7 ini beritanya 2 hari yang lalu loh. Tuh, Oh, baru ya berarti. baru 7 hari yang lalu. 18 November 2020. No. Coba bacain bro, ada nggak? Ada. Di jalannya lumayan lagi. Jaraknya tuh 2,3 kilo. Hmm. Masa nakut-nakutin lu. Diketahui 7 gerbong yang berjalan sendiri tanpa lokomotif itu berada di jalur 2 stasiun Kota Lama, Oke. Jalan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mm-mm. Rinciannya sebanyak 4 gerbong berada di ujung paling depan selatan dengan kondisi anjlok dari jalur rel. Wow. 4 gerbong. Dia tanpa lokomotif, Pak. Ibaratnya itu kereta gerbong doang, nggak pakai mesin, bisa jalan sendiri. Coba lo bayangin. Dan itu banyak banget orang-orang di pinggir jalan pada Ini ngeliat. ada saksi mata juga nih. No. Saksi mata yang merupakan warga sekitar, Slamet S. Effendi. Selamat mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Dia ngomong juga nih, saat itu saya berada di lantai 2 rumah. Sebelum kejadian itu terjadi, saya lihat di jalur satu rel ada kereta Panataran jurusan Surabaya Blitar melintas, kata Slamet. Lalu 2 menit kemudian tiba-tiba dari arah utara atau dari stasiun Malang Kota Baru datang 7 rangkaian gerbong kereta tanpa lokomotif berjalan kencang di jalur rel 2. Diperkirakan kecepatan sekitar 40 km per jam. Nah, Cepet juga. lo bayangin tuh. Lumayan kencang ya. Ibaratnya tanpa mesin, Pak. Itu gue pas baca, itu gue baca malam-malam lagi bangke di Twitter, karena gue follow Iya. Detik tuh. Gue baca malam-malam 7 gerbong tanpa awak, tanpa ada orang. Iya. Ada orang dan tanpa lokomotif. Tanpa lokomotif. Dan banyak banget yang ngeliat, dan itu si keretanya itu dalam kondisi gerbongnya pada nyala lampunya. Dan benar-benar pure kosong ya lagi. Kosong. 7 gerbong. Berarti setan Berarti udah mulai aktif ya bun. Enggak, berarti setan ini udah pada ini, dia pada mudik ya Bun. ya, dimain-mainin, biarin aja. Awan. Nah, jadi Kehabisan bahan. Kalau Kehabisan itu kan bahan. apa ya? Cerita-cerita yang terjadi di luar ya. Nih, di luar soalnya mana nih? di luar rumah lah. Ini gue mau nanya di pengalaman kalian di rumah sendiri deh. Pernah nggak? Gue di rumah sendiri sih nggak pernah, alhamdulillah. Dari dulu. Sebenarnya gini. Rumah gue kan di yang sekarang ini, hitungannya gue baru ya, Iya. masih 2 tahun lah gue baru pindah gitu kan. Nah, jadi di kamar gue itu kan modelannya lo tau kan, yang ada Iya. jendela, yang ada pintunya, yang langsung ke balkon gitu. Itu sering banget suka ada yang kayak ngetok, tapi bukan ngetok yang gitu, kayak cuman bang. Tapi gue nggak tahu itu yang ngetok halus atau bukan. Biasanya suka ada ini cuy, kumbang, kayak yang ini ke ini loh, yang ke apa namanya, yang ke Jendela. kaca yang suka nabrak. Iya. Oh, iya. Tahu kan lu? Nah, gue nggak tahu itu. Tapi gue selalu memikir itu kumbang. Iya. Nah, gue nggak tahu. Kalau gue ada. Dan gue pernah sekali ngetes nyoba, nggak tahu kenapa gue lagi absurd banget,
gue lagi nggak bisa tidur, terus gue dengerin lagu kan, dengerin lagu kecil di YouTube gitu. Terus gue, lo tau kan tempat tidur kan belakangnya ada kayu-kayunya tuh, yang gede gitu kan. Nah itu gue ngegendang, gitu. Selesai, ada yang nyaut. Lu kan lantai Tapi kamar lu kan lantai 2 kan? Lantai 2, tapi balik lagi, gue nggak pernah mikir kalau itu sebagai sautan untuk gue. Gue kayak mikir tetangga gue sebelah pindahin kursi. Gue selalu mikir kayak gitu. Tapi masa iya? Coba pandangan Iya. lu Bin, pandangan lu Bin. Enggak gini. Masa iya sih ketika gini, lu ada yang balas? nah balasnya nggak gitu banget, Balasnya gimana? Bin. Kayak Balasnya cuman misalkan gue gini nih ngedram ya, Hmm. gitu. Dia balasnya kayak Double pedal. gitu doang. Nggak, dibalasnya itu lu denger itu dari samping. Dari samping. Kan sekarang ini kan beton cuy. Nah, Tebel banget. gini, logikanya adalah manusia, kalau kita ngomongin logika, manusia nggak mungkin sebegitu masuknya dari, karena rumah lu gue tahu nih rumah lu, kamar lu gue tahu, dia tuh kan tebel tembok lu, tebel banget. Dan lu bukannya samping nggak ada, kan bawah. Samping lu Tapi aja, ada. Oh ada. Kan rumah tetangga gue Rumah lu paling setingkat tinggi di juga. komplek. Wih iya. nggak iya sih benar. Tapi nggak sebelah lu itu yang gue lihat adalah betonnya segede gini tebel. Iya, memang. Ini tebel banget nih. Kalau lu ketok nggak akan kedengeran ke sebelah. Tapi ada beberapa juga kayak misalkan siang-siang itu gue sering kayak tetangga gue tuh mindahin kursi Meja. atau mindahin apa itu kedengeran, seret itu kedengeran dan Nah, itu siang-siang. lu pernah konfirmasi nggak? Ya enggak lah Pak, bener tadi mejan-mejan tadi siang kan nggak Ya kan mungkin nggak datang kita. Assalamualaikum Pak Haji, bener nggak nih kemarin mindahin meja? Urusan kamu apa? Nah jadi kayak gitu Tang, kalau menurut lu Iya. gimana Tang? Sebenarnya gini, Sorry tadi ada kesalahan teknis bro. sebenarnya gini, apa namanya, yang kayak gitu-gitu tuh, apa yang lo takutkan itu apa sih, gini, lo responsif dalam diri lo adalah lo sebenarnya pengen tahu kan dia tuh balas apa enggak sebenarnya dalam hati lo pas lo ngetok nih. Kita ngomongin tadi lo ngetok ya, yang Iya, ngedram. terkadang itu yang gue bilang, yang gue absurd. Kadang tuh gue kayak Iseng aja kalau kan, gue gini tuh dia balas Balas sih nggak? gitu. balas kan, Balas tapi kayak balasnya tuh agak jeda. karena ya kan dia nggak bisa, nggak punya energi banyak yang untuk bisa langsung. Oh. Ke dunia kita gitu. Iya, Oh. sering gini, kita ketemu dia kan apes kan sebenarnya, Hmm. dia ketemu kita sebenarnya apes, Hmm. berbeda Tahu dengan ya, suara. kayak lembab gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus Berbeda dengan suara. Kalau suara dia sengaja untuk menampilkan itu, Rutin lah ya. menakutkan. Iya, menakuti. Apalagi yang kita pancing nih, misalkan kita pancing begini, gue pancing dari tadi di situ misalkan, ini gerak dong, apa dong, bisa aja dia gerak. Ah goblok lu. Sumpah, ini kondisi serem banget, Bray. Ini kondisi serem banget, Gua Bray. mau kasar aja. Gila, ini tuh kondisi serem banget, jangan bercanda dong. Sonah. Ini kebun loh sebelah. Kayak gitu. Sprot gue kayak resign dari kaget-kagetin. tapi bener yang kalau si Coro bilang itu, gue terkadang kayak gitu. Tapi selama ini sih gue selalu menganggap itu kayak ya tadi, yang pertama kalau kaca itu kayak itu kumbang. Nah terus kayak yang kedua yang tepukan itu itu apa namanya, setangga gue. Nah kenapa gue bisa mikir kayak gitu, karena gue dapet info dari temen gue ya, temen gue yang dia katanya balik lagi katanya dia tuh indigo, ya kan, si Arbi, Iya. ya kan, dia bilang sama gue makhluk seperti makhluk halus itu ketika kita takut, yang pertama gini, ketika kita takut dia akan seneng, itu satu. Yang kedua, dia bilang makhluk halus itu kenapa bisa kita ngelihat wujudnya, kenapa bisa kan kayak penampakan misalkan pocong lah, kita ngelihat pocong gitu. Nah sebenarnya itu tuh bukan si setan pocong itu adalah jin yang menyerupai. dia mereflektorkan apa yang kita takuti. Ya, jadi gini, nih opini gue nih, penjelasan gue adalah gini. Gue setuju itu benar. Pertama adalah ketika semakin kita takut, mereka semakin senang. Kenapa? Karena semakin kita takut, mereka semakin besar bentukannya. Semakin kita berani, dia semakin kecil. Nyerap energi ya? Bukan. Oh, bukan. Dia tahu ruang lingkupnya yang mana. Dia kalah pemenang. Oh. Kedua, terus yang tadi dia bilang bahwasannya refleksi. Coba lu bayangin. Refleksi. Lu ngebayangin apa, dia bakal jadi bentuk Iya. itu. Gini, Yang lu bayangin. lu bayangin deh, lo di Amrik,
mungkin nggak ada pocong sama kuntilanak. Enggak sih. Nggak mungkin kan? Karena apa? Pola pikir mindset mereka tidak tahu itu apa. Taunya yang pakai baju tidur ya Ya, kan, yang jubah, zombie terus, gitu-gitu. Oh iya gitu ya. Kayak noni-noni Ini gitu. bule mah suster aja ditakutin. Iya. Nun, Taruh, terus satu, Iya. kedua di Cina vampirnya pakai baju kan, pakai baju gitu segala macem. Iya. Sedangkan di ada di Amerika, Cina vampirnya gini. nah Gue tahu. Gue tahu. Film lama. film lama banget, film lama banget. Kali gini berhenti. Tadi cepet gini lagi. Mainnya senior banget tuh mainnya tuh. Nggak, udahlah, ini kan lagi serem. Bete. Pengen Bobo. ngomong gak jadi dah. Ya kayak gitu maksud gua. Nah, baru di Indonesia kenapa setannya variatif nih, jinnya variatif karena setan dan jin sebenarnya berbeda. Penjelasan ya, gue bukan asal mengguna tapi apa yang gue tahu, jin dan setan tuh berbeda. Oke. Setan tuh ada dalam diri manusia, jin itu adalah makhluk halus. Karena setan yang menggoda, jin adalah pisahan dari setan. Oke. Jin yang di Indonesia kenapa berbeda? Karena pola pikir masyarakat itu bervariatif dan banyak ragam budayanya kan. Di sini tuh begini, di sini tuh begini, dari budaya-budaya yang berbeda menghasilkan suatu pola pikir yang sama di satu tempat menghasilkan satu urban legend. Misalkan pocong tuh daerah misalkan di Jawa, ayo pocong segala macam karena daerah situ semua berpikirannya adalah pocong. Pada akhirnya jin yang ada di situ merepresentasikan dirinya sebagai apa yang ditakutkan oleh masyarakat manusia. Baru dia muncul dengan menghasilkan proyeksinya dia adalah pocong. Udah Guys, deg-degan guys. Gue di belakang nih. Gue tadi ngeliat sesuatu, sumpah gak bohong. Udah dulu. Off dulu, Udah guys. nanti kita lanjut lagi ya. Dadah.